Shalom, perkenalkan nama saya Eksaudi Sitanggang dengan NIM 210101050. Saya dari grup B Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan dua materi dalam mata kuliah Teologi Sistematika, itu untuk memenuhi sebagian dari tugas-tugas dalam menempuh mata pelajaran Teologi Sistematika, di mana dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bibliologi, yaitu pengajaran mengenai Alkitab, dan juga kristologi, di mana pengajaran mengenai Kristus. Sebelum saya menjelaskan mengenai bibliologi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teologi sistematika. Teologi sistematika menghubungkan data tentang penyataan Allah secara menyeluruh untuk menunjukkan gambaran total mengenai penyataan diri Allah secara sistematis. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai bibliologi, yaitu pengajaran tentang Alkitab. Mengapa kita perlu mempelajari Alkitab? Pentingnya mempelajari Alkitab agar dapat mengenal Kristus lebih mendalam. Dan kita mempelajari Alkitab itu karena Alkitab Allah sendiri pengarangnya. Allah menyatakan bahwa Dialah Tuhan, Pencipta, Juru Selamat, Gembala, Hakim, dan juga lain-lain. Peran dan kedudukan Allah dinyatakan dalam buku ini. Yang kedua, karena berulang-ulang Allah memerintahkan, janganlah engkau lupa memperkatakan hukum Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Kemudian Tuhan juga memerintahkan kita bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Kemudian manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari perkataan yang diucapkan oleh Allah yang terdapat dalam Matius 4 ayat 4. Yang ketiga, karena Alkitab adalah tuntunan bagi kehendak yang mulia, seperti orang berdosa menerima keselamatan lewat berita firman Allah. Kemudian orang percaya disucikan oleh firman Allah, dan firman Allah mengubah kehidupan kita yang lama menjadi manusia baru di dalam Dia. Dan yang keempat, karena Alkitab adalah jawabannya yang sempurna. Dalam teori bibliologi ini, definisi bibliologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Dan di dalam materi ini juga dijelaskan mengenai penyataan Allah atau wahyu Allah, yang dimana pengertiannya yaitu suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia dapat mengenal Allah. Dalam penyataan ini itu dibagi menjadi dua, yaitu penyataan umum dan juga penyataan khusus, di mana penyataan umum mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta, yang bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah, kuasanya dalam alam semesta, keunggulannya, keahliannya, penentuannya dalam mengendalikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, dan keberadaannya yang hidup. Kemudian mengenai penyataan khusus, di mana penyataan khusus ini diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan dalam Alkitab. Tujuannya yaitu Allah menyatakan kehendaknya dan perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus. Dengan demikian mendamaikan hubungan antara manusia dan juga Allah.
Dan di dalam materi ini juga dijelaskan mengenai pengilhaman. Pengilhaman dibutuhkan untuk meneguhkan penyataan Allah, di mana pengertian pengilhaman itu sendiri adalah bimbingan Roh Kudus Allah terhadap para penulis kitab suci, sehingga kitab suci memiliki otoritas dan kelayakan ilahi, dan dengan demikian bebas dari salah. Dalam penulisan Alkitab juga terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori dikte, di mana mengatakan bahwa para penulis Alkitab itu seperti mesin atau sebuah alat rekam. Mereka mendengar penyataan dari Allah, kemudian langsung menuliskannya. Yang kedua adalah teori penyesuaian, di mana Allah menyesuaikan diri dengan keterbatasan penulis. Itulah sebabnya ada dijumpai kesalahan. Yang ketiga yaitu teori pengawasan, di mana Allah berdaulat mengawasi dan mengatur latar belakang, warisan keturunan, dan keadaan sekitar masing-masing para penulis. Dan di dalam materi ini juga dijelaskan mengenai kanon Alkitab. Kanon atau kanonis berarti menunjukkan suatu standar dengan apa kitab-kitab itu diukur untuk menentukan apakah kitab-kitab itu diilhami atau tidak. Namun perlu dicatat bahwa kanon silih keagamaan tidak memiliki kuasa untuk menyebabkan kitab-kitab itu diilhami. Namun secara sederhana hanya mengenali apa yang Allah telah ilhami ketika kitab-kitab itu ditulis. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai sejarah kanon Perjanjian Lama. Kanon Perjanjian Lama tidak mengalami banyak kesulitan untuk diterima, karena pada waktu kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis, pada saat itu juga langsung diterima sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan dari Allah, sehingga otoritasnya pun diakui. Dan pada tahun 90 Masehi, para ahli Taurat dan pemimpin bangsa Yahudi melakukan suatu persidangan di Yamnia. Salah satu keputusan dari hasil persidangan tersebut adalah penerimaan kanon Perjanjian Lama, yaitu 39 kitab sebagai kanon Alkitab seperti yang kita pakai hingga saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah kanon Perjanjian Baru. Setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, pengajaran Injil diteruskan oleh para rasul Tuhan dengan penuh otoritas, karena merekalah saksi-saksi mata tentang keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Selama tahun 100 sampai 200 Masehi, tulisan para rasul itu dipakai dan dikumpulkan oleh sidang-sidang jemaat. Pada abad kelima, dalam pertemuan konsili di Hippo dan Kartago, tercapai kesepakatan di antara gereja barat dan juga gereja timur, dan menerima 27 kitab sebagai kanon Perjanjian Baru, yaitu yang seperti sekarang kita pakai sampai saat ini. Selanjutnya, dalam materi ini saya akan membahas mengenai komposisi Alkitab. Yang pertama, saya akan membahas mengenai reliabilitas teks Perjanjian Lama. Pembagian kitab dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama yaitu Taurat yang terdiri dari 5 kitab atau yang sering kita sebut dengan Pentateuch, yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Kemudian ada sejarah yang terdiri dari 12 kitab, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan juga Esther. Kemudian ada nyanyian yang terdiri dari 5 kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah,
Khotbah dan juga Kidung Agung. Dan selanjutnya ada Nubuatan, terdiri dari 5 kitab nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan juga Daniel. Dan nabi kecil yaitu Hosea, Yoel, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Hagai, Zefanya, Hagaria, dan juga Maleakhi. Kemudian dalam reliabilitas teks Perjanjian Baru, pembagian kitab dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru yaitu Injil yang terdiri dari 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Kemudian sejarah yaitu kitab para rasul yang mencatat perkembangan kekristenan, khususnya yang dikerjakan oleh para rasul Kristus seperti Paulus, Petrus, dan juga yang lain-lain. Kemudian ada surat-surat yang terdiri dari 14 kitab surat Paulus, yaitu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, Titus, Filemon, dan juga Ibrani. Terus 7 surat non Petrus, yaitu Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, dan kemudian Yunus. Dan yang terakhir dalam materi bibliologi ini, saya akan membahas mengenai otoritas Alkitab. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai Alkitab atau tidak menaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab memegang otoritas tertinggi dan terakhir untuk iman dan kehidupan orang percaya, karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Kristologi. Definisi dari Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Nah, dalam teologi Kristologi ini memiliki 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan Kristologi dari atas. Pendekatan Kristologi dari atas adalah melihat siapa Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia. Pandangan ini mengatakan bahwa kealahan Yesus Kristus terselubung ketika dia di dalam dunia. Dan yang kedua itu pendekatan Kristologi dari bawah. Pendekatan ini, pandangan ini memperhatikan secara sungguh-sungguh siapa Yesus ketika dia berada di dalam dunia. Pendekatan ini lebih menekankan keberadaan Yesus sebagai manusia, bagaimana hidupnya, kuasanya, serta apapun yang dikatakannya. Kematian bertanya bagaimana cara ia menjadi Allah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 2 natur Kristus. Yang pertama yaitu keilahian Kristus. Bukti-bukti keilahian Kristus yaitu yang pertama pernyataan Alkitab yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, dan Roma 9 ayat 5. Yang kedua, nama ilahi yang dikenakan kepada Yesus yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5 yaitu Allah yang perkasa. Kemudian nama Yehova dikenakan pada Yesus baik di Perjanjian Lama, yaitu terdapat dalam Yeremia 23 ayat 6 dan Yeremia 3 ayat 16. Yaitu juga ada juga di Perjanjian Baru yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, serta Yesaya 44 ayat 24. Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 8, Allah menyebut Yesus dengan sebutan Allah. Yang ketiga, Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Misalnya kekal yang terdapat dalam Mika 5 ayat 1,
Yohanes 1 ayat 1 dan juga Wahyu 1 ayat 8. Kemudian Maha Perkasa atau Maha Kuasa yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 21. Kemudian Maha Tahu yang dapat kita baca dalam Matius 9 ayat 4. Kemudian Maha Ada dapat kita baca dalam Matius 18 ayat 20 dan juga Tidak Berubah yang dapat kita baca dalam Ibrani 13 ayat 8. Kemudian yang keempat itu Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ilahi, misalnya penciptaan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16 dan juga Ibrani 1 ayat 2. Kemudian pengampunan dosa dapat kita baca dalam Matius 9 ayat 2 sampai 7. Seterusnya itu ada pembaharuan segala sesuatu yang terdapat dalam Filipi 3 ayat 21, Wahyu 21 ayat 5, dan juga penghakiman yang terdapat dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32. Yang kelima itu kesetaraan dengan Allah Bapa yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat 30. Kemudian yang keenam, setan mengakui Yesus sebagai Allah. Dapat kita baca dalam Matius 8 ayat 28 sampai 23. Dan yang ketujuh itu Yesus menerima penyembahan. Yang dapat kita baca dalam Matius 14 ayat 33. Natur yang kedua itu kemanusiaan Kristus. Bukti-bukti kemanusiaan Kristus yaitu satu, Yesus datang sebagai manusia yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14, 1 Timotius 3 ayat 16, Filipi 2 ayat 7 sampai 8 dan juga Ibrani 2 ayat 14. Yang kedua, Yesus memiliki tubuh yang terdapat dalam Matius 26 ayat 26, Lukas 24 ayat 39 dan juga Ibrani 2 ayat 14. Yang ketiga, Yesus memiliki pikiran manusia yang terdapat dalam Matius 24 ayat 36, Lukas 2 ayat 40, dan perasaan manusia yang terdapat dalam Matius 8 ayat 10, Lukas 7 ayat 9, dan juga Yohanes 11 ayat 33. Kemudian kehendak manusia yang dapat kita baca dalam Matius 26 ayat 39. Yang keempat itu Yesus mengalami pertumbuhan atau perkembangan dapat kita baca dalam Lukas 2 ayat 40. Kemudian yang kelima, Yesus mengalami semua pengalaman manusia. Misalnya itu lahir yang dapat kita baca dalam Lukas 2 ayat 7. Lapar yang terdapat dalam Matius 4 ayat 2. Haus yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 7. Kemudian letih yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 6, tidur serta menderita yang terdapat dalam Ibrani 2 ayat 10, dan kemudian mati terdapat dalam Yohanes 19 ayat 30. Setelah kita mengetahui mengenai dua natur Kristus, sekarang kita akan menjelaskan mengenai pentingnya dua natur Kristus yang tadi. Nah, yang pertama itu pentingnya kelahiran Kristus, yaitu supaya Yesus bisa taat sempurna kepada Bapa. Dan yang kedua itu supaya kematiannya memiliki nilai penebusan yang tidak terbatas. Kemudian pentingnya kemanusiaan Kristus, yaitu yang pertama karena yang berdosa adalah manusia, maka yang menebus juga harus seorang manusia yang dapat mati. Itu dapat kita baca dalam Roma 8 ayat 3, Ibrani 2 ayat 14 sampai 17. Jika Yesus hanya Allah saja, maka Ia tidak bisa mati untuk menanggung dosa kita. Dan yang kedua itu supaya bisa menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dan yang ketiga supaya Yesus dapat bersimpati terhadap manusia yang menderita atau dicobai. Dapat kita baca dalam Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Dan kemudian supaya Yesus bisa menjadi teladan bagi manusia,
dapat kita baca dalam Matius 11 ayat 29, Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, dan kemudian Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sekian penjelasan saya mengenai materi bibliologi dan juga kristologi. Saya mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan saya yang kurang maupun yang salah, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.